Anak-anak, telepon berkembang dari masa ke masa. Dan saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Tahukah kalian sejarah penggunaan telepon? Mari kita baca bersama-sama bacaan berikut. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya, ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Anak-anak, dari bacaan tersebut, dapatkah kalian menemukan kalimat utama dari setiap paragrafnya? Tentu dapat ya. Mari kita mulai dari paragraf pertama. Siapa yang tahu kalimat utama paragraf pertama? Ya, telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Paragraf kedua, telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Paragraf ketiga, selanjutnya ada satelit telepon. Paragraf keempat, sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Anak-anak, sebelumnya kalian sudah menemukan kalimat utama dari setiap paragraf teks sejarah penggunaan telepon. Kalian tentu masih ingat ya, bahwa kumpulan kalimat utama dari setiap paragraf dapat membentuk suatu ringkasan. Nah, sekarang tuliskan ringkasan informasi dari teks tersebut. Siapa yang mau menjawab? Mari bersama-sama kita baca ringkasan informasinya. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Selanjutnya ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Bagaimana anak-anak sekalian? Sekarang sudah mengetahui ya sejarah penggunaan telepon. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu cara menjaga keselamatan di kolam renang. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya, Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang berikut. Upaya menjaga keselamatan diri
saat beraktivitas di air. Yang pertama, gunakan pelampung. Yang kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Yang ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Yang keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang ya. Pertama, pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Kedua, lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Ketiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Keempat, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam yang dangkal. Dan yang kelima, kenakan pelampung agar lebih aman. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Mari bersama-sama kita baca teks alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini, kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Anak-anak, selanjutnya mari kita lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada surel atau surat elektronik, kemudian pesan singkat atau SMS, ponsel atau telepon seluler, komputer, dan internet. Anak-anak, setelah kalian membaca teks alat komunikasi tulisan, dapatkah kalian membuat ringkasan informasi dari teks tersebut? Pasti bisa ya. Mari kita simak contoh berikut. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Hari ini, Benny kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah Bang Andi.
Dia adalah saudara sepupu Benny yang berada di Jepang. Beberapa waktu yang lalu, ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surel kepada ayah. Benny membacanya melalui komputer milik ayah. Mari kita baca isi surat yang ditulis oleh Bang Andi berikut. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini, aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti, aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur, kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang, aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelepon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini, jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Benny. Katakan pada Benny kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih, Paman. Sampai jumpa. Anak-anak, setelah membaca surat dari Bang Andi, dapatkah kalian menemukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Dapatkah kalian menyebutkannya? Manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi adalah mempermudah komunikasi jarak jauh. Misalnya, saat berada di tempat yang jauh, kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang tua. Misalnya dengan mengirim pesan atau SMS, telepon, bahkan panggilan video atau video call. Anak-anak, masih ingatkah kalian? Setiap bacaan memiliki pesan atau informasi yang disampaikan. Pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks bacaan atau cerita. Dapatkah kalian menemukan informasi dari surat tersebut? Informasi yang pertama, teknologi komunikasi kini semakin maju. Banyak cara yang digunakan untuk berkomunikasi. Komunikasi bisa dilakukan melalui pesan singkat atau SMS, telepon, atau panggilan video. Jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Selanjutnya kita masuk pembelajaran 6. Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani, dan Benny sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya, Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi. Salah satunya melalui aplikasi penyampai pesan. Mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampai pesan. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan
merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Setelah membaca dan memahami teks tersebut, dapatkah kalian menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Macam-macam alat komunikasi masa kini antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Selanjutnya, dapatkah kalian menemukan informasi yang terdapat pada bacaan alat komunikasi masa kini? Yang pertama, perkembangan alat komunikasi menyebabkan kita dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Aturan khusus penggunaan aplikasi harus berusia di atas 13 tahun. Jika anak-anak perlu pendampingan orang tua. Alhamdulillah, demikianlah untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih sudah dapat menyelesaikan tugas hari ini dengan baik. Kalian memang anak yang hebat. Ayah dan Bunda, terima kasih sudah mendampingi Ananda. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini. Salam sehat dan semangat untuk semua keluarga di rumah. Tetap rajin sholat, mengaji, belajar, dan membantu orang tua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.